Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya Astrina Wahyu Pangestuti, NIM 190210302009, kelas A, Media Pembelajaran Bidang Studi. Saya akan menyampaikan materi Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1. Pada pertemuan kali ini saya membahas tentang dampak penjajahan Belanda di Indonesia dengan KD 3.3, menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nah, dampak penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Yang pertama membahas tentang dampak politik, yang kedua dampak budaya, yang ketiga dampak sosial, yang keempat dampak ekonomi, dan yang kelima dampak pendidikan. Penjajahan bangsa Belanda telah memberikan dampak yang begitu besar bagi bangsa Indonesia hingga saat ini dalam berbagai bidang seperti bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Penjajahan bangsa Belanda mempunyai implikasi terhadap perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dampak dalam bidang politik. Para penguasa Barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah. Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara, sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Misalnya, pura-pura mengajak perundingan, tetapi malah menangkap, seperti penangkapan Pangeran Diponegoro. Dendles melakukan pembaharuan dengan membagi wilayah kekuasaan Belanda di Jawa dalam 9 prefektur atau kedudukan. Pada setiap prefektur diangkat kepala pemerintah yang disebut prefek, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas wilayah bersangkutan. Sistem ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan administratif dan keuangan terhadap para penguasa pribumi. Kepala sebuah prefektur adalah penjabat orang Eropa. Sementara itu di seluruh Jawa ada 30 kabupaten yang masing-masing dikepalai oleh seorang bupati. Para bupati ini menjadi penjabat pemerintah yang menerima gaji. Dengan demikian mereka kehilangan hak jabatan yang diwariskan secara turun-menurun. Adanya dominasi orang-orang Belanda di Indonesia telah menanamkan nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Bahkan perkembangan budaya Barat yang cenderung dipaksakan telah menggeser nilai-nilai budaya Indonesia. Terdapat beberapa kosakata bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari Belanda, seperti kelas, berasal dari kosakata Belanda yaitu klas. Masyarakat perkotaan mulai mengenal tarian-tarian Barat, seperti dansa dan minum-minuman keras yang diperkenalkan orang-orang Belanda, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Bangsa Belanda telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Diskriminasi tersebut berdasarkan warna kulit yang semakin kuat. Orang-orang Barat memandang dirinya sebagai kelas 1, kaum Timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai kelas 3 atau kelas yang paling rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya juga dipandang rendah. Pandangan tersebut disengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjadi.
Dampak dalam bidang ekonomi. Daedalus telah merubah sistem ekonomi tradisional menjadi sistem ekonomi modern. Tanah-tanah milik raja berubah menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial menerapkan pajak penjualan hasil bumi oleh petani. Daedalus juga melakukan pembangunan jalan raya pos yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Jalan tersebut hampir dibangun di seluruh Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Pembangunan jalan 1000 km tersebut dilakukan dengan kerja rodi. Pada tahun 1746 didirikannya kantor pos pertama di Batavia, mengalami kemajuan setelah Daedalus membangun jalan raya pos. Pada tahun 1862 didirikannya Dinas Pos Dalam Negeri. 4 tahun kemudian ke luar negeri. Dampak dalam bidang pendidikan. Pemerintah kolonial melakukan babak baru dengan era politik etis. Terdapat 3 program dalam politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Politik etis telah mengubah pandangannya dalam politik kolonial yang beranggapan bahwa Indonesia tidak lagi sebagai daerah yang menguntungkan, menjadi daerah yang perlu dikembangkan, sehingga dapat dipenuhi keperluannya dan ditingkatkannya budaya rakyat pribumi. Pada akhir abad ke-19 terdapat 721 sekolah rendah. Pada tahun 1907, sekolah kelas 2 diperluas dan sekolah kelas 1 dengan pengajaran bangsa Belanda. Ringkasan, penjajahan bangsa Belanda telah menimbulkan berbagai penderitaan bahkan kemiskinan akibat tanam basah dan kerja rodi. Penjajah Belanda cenderung diskriminatif sehingga terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat. Dalam membuat pembelajaran ini, saya menggunakan 2 referensi, yakni Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 5 dan Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5. Sekian dulu ya pembelajarannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.